Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku suwiji fasal. Wa ihya'ul mawati lan utawi ngurip-ngurip tanah kang mati iku jaizun wenang bisyarataini kelawan dua syarat. Iku ayyakunal muhyi yen ta ana al muhyi sapa wong kang ngurip-ngurip iku musliman wong kang muslim. Wa antakunal ardu lan yen ta ana apa al ardu tanah huratan iku huratan bebas lam yajri alaiha kang lumaku alaiha ing atase ard apa milkun li muslimin kepemilikan kedua wong kang muslim. Wa sifatul ihya'i lan utawi sifate ngurip-ngurip iku makana barang kang ono apa mak fil adati iku fil adati ing dalam kebiasaan iku imaratan ngarameaken ilmu muhya marang bumi kang den urip-urip. Wajibu badlul ma'i lan wajib apa badlul ma'i nyerahake banyu bisalasati syara'it kelawan telu pira-pira syarat. Ayafdula yen to turah apa mak an hajatihi saking kebutuhane si uang. Wa ayyah hajalan yen to butuh ilahi maring mak sapa ghairuhu seliyane sahibul mak linafsihi kedue dirine sahibul mak au libahimatihi atau kedue hewan ternake ghairuh. Wa ayyakuna lan yen to ana apa mak iku mimma yastakhlifu saking barang kang gawe ganti apa mak fi bi'rin ing dalam sumur au ainin atau mata air. Jadi pasal ini menjelaskan tentang ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat adalah menghidupkan tanah yang mati. Maksud tanah yang mati adalah seperti tanah yang terlantar. Tanah mati adalah tanah yang terlantar, yang tidak dimiliki seseorang. Nah, itu disebut tanah mati. Nah, kemudian hukum ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah jaiz, hukumnya boleh. Nah, dengan dua syarat. Jadi boleh menghidupkan tanah yang mati, memperbaharui atau menggarap tanah yang terlantar itu boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-muhyi musliman. Jadi orang yang menghidupkan tanah ini dia harus muslim, seorang muslim. Jadi jika ada tanah yang terlantar, tidak ada yang tidak terurus, kemudian tidak ada yang memilikinya, dan ada orang yang ingin menghidupkannya tapi ternyata dia bukan seorang muslim, maka itu tidak boleh. Kemudian al-ardu hurratan. Nah, tanahnya ini bebas. Jadi tidak ada yang memiliki. Bukan dalam kepemilikan orang lain. Jadi itu dua syarat untuk diperbolehkannya menghidupkan tanah yang terlantar atau memperbarui tanah yang terlantar yang mati adalah seorang muhyi, orang yang menghidupkannya ini muslim, dan juga tanah yang akan digarap, yang akan dihidupkan ini itu bebas dari kepemilikan orang muslim atau orang lain. Nah, kemudian dalam kebiasaan bentuk ihya'ul mawat ini ya dia meramaikan muhya, tanah yang dihidupkannya itu. Jadi kan ihya'ul mawat itu menghidupkan tanah yang mati. Nah, pastinya bentuk penghidupannya itu adalah dengan cara menggarapnya atau ya pastinya menanami agar tanah itu tidak terlantar. Jadi tanahnya itu diurusi seperti itu. Entah itu kita tanami dengan tanaman palawija atau buah-buahan dan sebagainya. Kemudian hukum memberikan air itu wajib dengan 3 syarat. Jadi
setelah membahas Ihyaul Mawad, di sini kita membahas tentang hukum memberikan air. Hukum memberikan air itu hukumnya wajib memberikan air dengan 3 syarat. Yang pertama, ketika kita memiliki kelebihan air. Jadi kebutuhan air kita sudah cukup dan kita masih memiliki banyak lebih gitu. Nah, itu kita wajib memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Dan kemudian syarat yang kedua adalah memberikan orang yang membutuhkan air ataupun untuk hewan ternaknya. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan air ataupun dia membutuhkan untuk hewan ternaknya, maka kita berhak memberikan air kepadanya. Dan yang terakhir adalah air yang diambil kita dapatkan dari sumber yang mengalir, sumber yang airnya ini terus berganti. Ya, jadi dari sumber yang mana airnya itu mengalir. Yaitu jika kita mengambil air dari sumur ataupun sungai yang mana airnya itu mengalir, maka kita wajib untuk memberikan air tersebut jika ada yang membutuhkan. Allahu a'lam bishawab.